Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 7, sub 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia dan juga IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sekarang kita sudah memasuki subtema 2. Subtema 2 berjudul Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Nah, coba baca teks berikut ini tentang Urang Kenekes, si suku Baduy. Nah, teks ini menceritakan kehidupan suku Baduy. Mereka tinggal di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kenekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kenekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kenekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kenekes Luar atau Baduy Luar. Masyarakat Kenekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki seperti sandal dan sepatu, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Sedangkan kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kenekes Dalam atau Baduy Dalam. Kelompok Panamping atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu menggunakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, selanjutnya kita akan mencari kata-kata sulit pada teks suku Baduy tadi. Perhatikan tabel berikut. Silakan kalian cari kata-kata sulit yang mungkin pertama kali kalian dengar dan cobalah cari artinya pada buku KBBI atau KBBI online yang kalian bisa cari di internet. Ingat, KBBI hanya menuliskan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Ingat, bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Mari Bapak contohkan. Misalnya, kata sulitnya tradisi. Nah, tradisi dalam KBBI berarti kebiasaan turun-menurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Atau mungkin kamu bisa menulis teknologi. Tadi disebutkan juga teknologi. Nah, teknologi artinya dalam KBBI keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, itu contoh kata-kata sulit beberapa dari teks tadi. Sekarang kamu coba mencari kata-kata sulit berdasarkan pengamatanmu setelah membaca. Berikutnya mari kita tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kenekes si suku Baduy. Nah, teks tersebut terdiri dari 4 paragraf. Nah, untuk paragraf 1, Bapak contohkan. Jadi untuk paragraf 1, pokok pikiran paragrafnya terdapat di tengah paragraf, yaitu di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Jadi menceritakan lokasi atau tempat tinggal dari suku Baduy itu. Kemudian paragraf 2. Nah, ini gampang. Paragraf 2 ini ada di awal kalimat. Jadi pokok pikirannya adalah masyarakat Kenekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Nah, untuk paragraf 3 dan 4, silahkan kalian tentukan sendiri pokok pikirannya. Ingat, untuk mencari pokok pikiran bisa berada di awal paragraf, akhir paragraf, atau di tengah paragraf. Selamat mencoba.
Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi, suku Baduy dalam dan suku Baduy luar memiliki sedikit perbedaan. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, suku Baduy bagian dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga pasti sudah terbiasa menggunakan alat-alat elektronik. Contohnya saat kita menyalakan lampu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan lampu menjadi menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Setelah sebelumnya kita mempelajari gaya otot, hari ini kita akan mempelajari gaya listrik. Sekarang cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Siapkan penggaris plastik, kemudian potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Lalu dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Setelah itu, gosok-gosokkanlah penggaris pada rambut kering. Lalu, dekatkan penggaris tersebut kembali ke potongan kertas-kertas tadi. Apa yang terjadi? Nah, coba ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Jika percobaanmu berhasil, maka penggaris plastik yang didekatkan kepada potongan kertas, namun belum digosokkan ke rambut, akan tidak menempel. Sedangkan penggaris plastik yang sudah digosokkan ke rambut, kemudian ditempelkan ke kertas, akan menempel. Mengapa bisa seperti itu? Jadi begini, setiap benda mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Ingat yang Bapak bilang tadi? Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Sama halnya seperti magnet, kutub positif dan negatif akan saling bertemu atau menempel. Itu juga yang terjadi pada percobaan ini. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut akan berpindah ke penggaris. Nah, karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris, akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik yang sudah banyak bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, nah, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sedangkan sisi kertas yang bermuatan positif akan tertarik dan menempel pada penggaris plastik tadi. Nah, percobaan tarik-menarik antara muatan penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu dari bentuk gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Seperti yang Pak bilang tadi, listrik mempunyai dua muatan, yaitu positif dan negatif. Dua buah benda yang bermuatan listrik sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, misalnya positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka jika didekatkan akan tarik-menarik. Contohnya pada percobaan penggaris plastik dan kertas tadi. Nah, jenis gaya listrik itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut listrik statis, dan yang kedua ada yang disebut listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Nah, contoh penggunaan listrik statis kamu dapat lihat dari percobaan tadi, ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut, lalu menempel pada kertas. Walaupun setelah digosokkan, penggaris plastik akan kelebihan elektron sehingga bisa menempel pada kertas yang bermuatan positif, tapi lama-kelamaan kertas tersebut akan terjatuh ketika muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas jumlahnya kembali sama, sehingga terjadi yang namanya tolak-menolak.
Berikutnya adalah listrik dinamis. Kalau listrik statis itu artinya listrik yang diam dan tidak mengalir. Kalau listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contoh sederhananya adalah ketika kamu menghidupkan saklar lampu. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar tersebut. Jadi, aliran listrik dinamis yang ada pada rangkaian listrik di rumah bisa diatur mengalir atau tidaknya menggunakan saklar lampu tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah Bapak berikan tentang gaya listrik, listrik statis, dan listrik dinamis, sekarang coba jawab pertanyaan berikut, yaitu penjelasan listrik statis adalah dan listrik dinamis adalah. Carilah juga contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Kalau tadi kan contohnya ketika kamu menggosokkan penggaris ke rambut dan kemudian ditempelkan ke kertas. Nah, sekarang coba cari contoh lainnya. Nah, misalnya seperti ini. Salah satu contoh lain dari gejala listrik statis, misalnya pada saat terjadinya petir. Nah, ketika cahaya kilat yang tampak ketika terjadi petir, itu merupakan loncatan muatan dari awan ke permukaan bumi. Hal ini terjadi karena awan banyak mengandung muatan listrik. Nah, sekarang coba kamu cari contoh lain dari gejala listrik statis. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.